Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan teorema sisa. Oke, diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier atau kuadrat. Oke, topik ini adalah bagian dari polinomial atau suku banyak yang sudah kita pelajari. Di sini kita punya an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a 0 ya. Dinamakan suku banyak dalam x yang berderajat n, di mana an adalah koefisien x pangkat n dan a0 disebut suku tetap. Oke, jadi a0 ini adalah suku tetap. Nah, ini menunjukkan derajat tertinggi dari suku banyaknya. Jadi suku-sukunya juga ditunjukkan oleh yang ini ya, an x pangkat n ini dinamakan suku pertama, an min 1 x pangkat n min 1 suku kedua dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pembagian suku banyak dan teorema sisa. Karena berbicara teorema sisa tidak terlepas dari pembagian. Ini juga sebenarnya sudah kita bahas ya terkait dengan pembagian, dimana saat kalian melihat bentuk seperti ini adalah algoritma. Oke, jadi ini adalah bentuk algoritma. Oke, algoritma ya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, dari suatu suku banyak. Ya. Jadi jika kita punya Px sebagai polinomial atau suku banyak, lalu dia dibagi oleh x min a, maka ada hx sebagai hasil bagi, lalu ada sx atau ini sisa ya, s sisa atau sx ya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan algoritma dari polinomial atau suku banyak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Px adalah suku banyaknya yang dibagi oleh x min a. Jadi x min a adalah pembagi, lalu hx adalah hasil pembagian. Nah, jadi ini hx adalah hasil bagi, lalu s-nya sendiri adalah sisa. Nah, terkadang s ini juga disimbolkan sebagai sx gitu ya. Sx. Oke. Semuanya berbicara tentang teorema sisa ya, di sini jika suku banyak Px dibagi oleh x min a, sisanya adalah PA. Nah, ini pun sebetulnya sudah kita pelajari ya minggu lalu. Jadi di dalam polinomial atau suku banyak itu jika kita memiliki suatu suku banyak Px lalu dibagi oleh x min a, maka sisanya adalah PA. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini jika dia dibagi oleh AX min B, maka sisanya adalah PB min A. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kok ini ada PA, ini ada P min A, ini ada PB per A. Sebetulnya nilai ada di dalam ini adalah nilai dari yang ini. Jadi ini X min A itu sebetulnya sama dengan X sama dengan A. Lalu kalau X plus A berarti di sini X sama dengan ya min A. Nah, inilah yang dimasukkan ke sini. Lalu kalau AX min B gitu ya, maka kita punya X-nya adalah B per A. Ini yang dimasukkan ke sini. Itu ya. Sekarang silakan kalian simak di sini, tentukan sisa jika 2x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 7x tambah 6 dibagi x tambah 1. Nah, di sini koefisiennya adalah 2 min 1 7 dan 6 sebagai suku tetap atau konstanta. Nah, x plus 1 ya di sini. Tentukan sisanya jika 2x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 dibagi x tambah 1. Nah, x tambah 1 ini berarti x sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, ini. Oke, sehingga kalau kita buat ya, ini sebagai kita pakai skema ya, skema. Ini berarti min 1. Oke. Lalu di sini 2, min 1, 7, ini 6. Gitu ya. Karena kita ambil koefisiennya dari polinomial ini. 2, min 1, 7 dan 6. Nah, 6 suku tetapnya kita pisahkan. Seperti biasa ini 2 dikali min 1 itu adalah min 2, lalu ditambahkan ini min 3. Min 3 dikali min 1 adalah 3, 7 tambah 3 10, 10 kali min 1 itu adalah min 10, 6 ditambah ini adalah min 4. Jadi sisanya adalah min 4. Oke. Nah, tentukan sisanya. Oh, ternyata sisanya min 4. Nah, kalau kita menggunakan cara substitusi, berarti ini kan min 1. Nah, sama dengan
karena tadi disampaikan bahwa jika kita punya PX dibagi oleh X plus A, maka hasilnya adalah P dalam kurung min A. Nah, berarti ini A-nya adalah min 1. Oke, nah kita lihat 2 dikali min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 ditambah 7 kali min 1 ditambah 6. Ini min 2, kenapa min 2? Karena min 1 pangkat 3 kan negatif ya. Ini min 1 pangkat 2 positif, tapi dikalikan negatif tetap negatif. Ini 7 ya. Jadi 7 dikali min 1 itu min 7. Lalu berikutnya ini 6, ini tambah 6. Nah, berarti kita peroleh hasilnya adalah min 4. Sama ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat pembaginya adalah X plus 1, lalu hasil baginya yang ini ya, ini hasil baginya, ini adalah HX. Oke. Nah, ini adalah SX atau sisa. Oke, jadi sisanya, jadi kalau ditulis HX itu adalah 2X kuadrat min 3X ditambah 10. Dari mana? Karena koefisiennya 2, min 3, dan 10. Berarti 2X kuadrat min 3X tambah 10. Nah, pembaginya sendiri adalah X plus 1. Dan sisanya itu adalah min 4. Nah, ternyata sisa ini sama dengan PA. Ya, nah, ini contoh yang pertama terkait dengan teorema sisa. Nah, ternyata di teorema sisa dia sangat berhubungan dengan pembagian. Oke. Nah, kita lihat sekarang contoh yang kedua, sisa dan hasil baginya jika X pangkat 3 dibagi oleh X min 2. Oke. Nah, ini untuk yang ini juga sama ya sebetulnya, silakan nanti kalian coba ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga, tentukan sisa dan hasil baginya jika dibagi oleh 2X min 1 ya. Nah, untuk yang ini 2X min 1, oke, kita punya berarti X-nya adalah 1/2. Mengapa 1/2? Karena 2X min 1 sama dengan 0, dimana X-nya sama dengan satunya beda luas ya, 1 dibagi 2. Oke. Nah, karena X-nya adalah 1/2, kita lihat sekarang jawabannya ini ya. Jadi ini 1/2. Ini menggunakan substitusi. Nah, saat menggunakan substitusi hasilnya 9. Bagaimana kalau kita menggunakan skema seperti biasa? Jadi ini 1/2. Nah, ini berarti 2 min 7 11 ya, 5. Oke. Nah, ini seperti biasa juga, 2 kali setengah itu kan 1. Min 7 tambah 1 min 6. Min 6 dikali setengah itu min 3. 11 dikurangi ditambah min 3, 11 ditambah min 3 itu 8. 8 dikali setengah 4. 5 tambah 4 itu 9. Oke, hasilnya sama ya. Jadi menggunakan skema maupun substitusi dia memiliki hasil yang sama. Oke. Nah, kalau mau pakai skema silakan, substitusi silakan. Tapi ibu sarankan biasakan menggunakan skema karena terkadang dia jauh lebih sederhana ya. Oke, semuanya ini untuk bentuk AX min B. Nah, bagaimana dengan AX plus B? Sebetulnya dia sama saja ya, hanya berbeda tanda. Sekarang kita lihat contoh yang keempat, nilai M supaya 4X pangkat 4 min 12X pangkat 3 dan MX kuadrat tambah 2 itu habis. Nah, kalau habis berarti sisanya adalah 0 ya. Berapakah nilai M supaya polinomial ini habis? Nah, habis itu artinya adalah SX-nya sama dengan 0. Jadi, habis itu tak bersisa, berarti sisanya 0. Nah, di sini pembagi polinomialnya adalah 2X min 1. Jadi SX itu dibagi oleh 2X min 1. Nah, kita gunakan skema. Oke, untuk bahasan ini kita coba. 2X min 1 itu kan sama seperti tadi ya. 2X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah setengah. Jadi X-nya setengah, berarti ini setengah ya. Jadi 4 min 12, ini M, ini 2. Oke, 4 kali setengah 2, min 2 ditambah 2, min 10. Min 10 kali setengah min 5, berarti ini M min 5 ya. Nah, ini M min 5 berarti ini M kali setengah M. Lalu ini min 5 kali setengah min 5/2. Oke, nah ini ditambahkan, ini berarti setengah M.
5/2 itu kan negatif 2,5 ya, ditambah 2 berarti negatif setengah. Nah artinya ini harus sama dengan 0. Mengapa? Karena nilai M itu bisa diperoleh, diketahui bahwa polinomialnya habis itu artinya sisanya adalah 0. Nah karena sisanya sama dengan 0, maka kita bisa peroleh M nya itu adalah 1. Oke, dari mana 1? Setengah M min setengah sama dengan 0 ya, setengahnya pindah ruas ya, jadi M sama dengan setengah dibagi setengah itu 1. Jadi M nya 1. Oke, nah kita cek sekarang betul atau tidak bahwa jika M nya 1 ternyata polinomial ini akan habis dibagi. Nah kita lakukan lagi di sini, setengah ini 4 min 12, ini M nya 1, ini 2. Oke, ini 4, ini 2, ini min 10, ini berarti min 5, ini min 4. 4 kali ini berarti kan min 2. 2 tambah min 2 0. Oke, ternyata terbukti bahwa SX-nya itu sama dengan 0. Oke, berarti di dalam teorema sisa, jika sisanya adalah 0, maka polinomial itu habis dibagi, gitu ya. Itu di dalam teorema sisa. Oke, ingat ya, tolong dicatat. Nah, sekarang kita akan mau membahas pembagian dengan X min A dan X min B. Oh, ternyata di sini kita punya pembaginya. Kalau tadi kan hanya X min A saja atau X plus A saja. Nah, sekarang ternyata pembaginya ada 2. Jadi ada 2 tingkatan, yaitu X min A dengan X min B. Bisa saja disebutnya X plus A, X plus B, atau satunya X min A, satunya X plus B, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, nah ini algoritmanya ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukannya gitu jika dia memiliki 2 faktor. Nah jadi ini faktor pertama, faktor yang kedua. Oke, nah silakan kalian lihat. Nah di sini catatannya ya, ada catatannya bahwa untuk kasus ini SX-nya berderajat 1 misal PX ditambah Q. Ya, jadi di sini ada catatan bahwa sisanya adalah berderajat 1, misalkan PX ditambah Q. Oke, kita lihat contoh ya di sini. Kita punya X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 5X kuadrat tambah X min 6 ya. Dia dibagi oleh X kuadrat min X min 2. Nah, artinya ini pembaginya adalah bentuk kuadrat. Seperti tadi dari tujuan pembelajaran kita, kalian diharapkan bukan hanya memiliki pembaginya itu bentuk linear, tapi bentuk kuadrat juga. Nah, di sini bentuknya adalah X kuadrat min X min 2. Nah, berapa sisanya gitu ya jika polinomial ini dibagi oleh X kuadrat min X min 2. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Ini difaktorkan dulu. Ini jadi X min 2, ini X plus 1. Nah, ternyata dia bentuknya adalah X min A, X plus B gitu ya. Jadi di sini kita punya X kuadrat min X min 2 itu dia difaktorkan menjadi X min 2 X plus 1 ya. Nah, berapa sisanya? Nah, sekarang kita akan lihat ya, jika ada bentuk seperti ini apa yang harus kita lakukan ya. Kita memiliki sisa itu berderajat 1, dimana sisanya kita misalkan PX ditambah. Nah, kalian perhatikan di sini, jika X dibagi X plus 1, dia sisanya adalah P min 1. Jika dibagi X min 2, sisanya adalah P 2. Nah, ini dari mana? Ini dari yang teorema pertama ya, dari bentuk yang pertama bahwa jika suatu PX gitu ya, dia dibagi oleh X plus A, maka sisanya adalah P min A. Nah, kalau ini X min A berarti kan PA gitu ya. Nah, ini dari yang pertama. Nah, dari teorema pertama ini kita akan gunakan untuk yang teorema kedua atau kasus yang kedua terkait dengan teorema sisa. Nah, jika ini ada 2 buah pembagi atau ini adalah 2 buah pembagi, ini berasal dari bentuk kuadrat, pembaginya bentuk kuadrat, maka faktorkan pembagi tersebut, diperolehlah 2 buah faktor. Nah, faktor pertama, pembagi pertama ini bersisa P min 1, pembagi kedua bersisa P2. Nah, sekarang kita tahu bahwa
P min A itu sama dengan SX, di mana SX-nya adalah PX ditambah Q. Berarti kalau ini P min A, maka ini jadi S min A, gitu ya. Jadi X-nya di sini diganti dengan min A. Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, di sini P min 1 diperoleh itu min 8. Nah, ini juga diperoleh jadi min 32. Nah, artinya apa? Kita masukkan dulu P min 1 itu min 8, lalu P min 2 itu min 32. Lalu PX nya sendiri adalah PX tambah Q, sehingga diperoleh P min 1 adalah min P tambah Q sama dengan min 8. Nah, pertanyaannya dari mana, Bu? Kok PX tambah Q? Karena ini sebetulnya sama dengan SX. Jadi kalian tahu bahwa P min A tadi itu sama dengan SX. Jadi kalau ini min A, maka ini juga nanti jadi min A. Jadi ini sama dengan S min A juga, gitu ya. Jadi di sini. Nah, sehingga inilah yang diperoleh. Jadi pada saat dia X-nya min 1 ya, atau A-nya min 1, maka diperoleh min P tambah Q. Kenapa? Karena min 1 kali P, min P tambah Q itu adalah min 8. Nah, sebetulnya ini juga sama dengan S min 1, gitu ya. Lalu sekarang yang kedua kita punya P2. Nah, P2 juga sama. Ini sebetulnya diperoleh dari S2, gitu ya. Karena tadi SX itu sama dengan P min A atau PX ya. Nah, dari sini kita eliminasi sehingga diperoleh min 3P sama dengan 24 dan P adalah min 8. Berapa Q-nya? Tinggal disubstitusi saja nilainya ke persamaan pertama, sehingga min P tambah Q sama dengan min 8, min 8 tambah Q sama dengan min 8, dan Q-nya adalah min 16. Sehingga sisanya adalah min 8X ditambah min 16. Oke. Nah, ini jika kita memiliki dua faktor ya, dan kita disuruh untuk menentukan berapa sisanya, gitu ya. Oke, semuanya sekarang bagaimana jika kita menggunakan bagan untuk menentukan sisa dari polinomial X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 5X kuadrat ditambah X min 6. Nah, kita tuliskan dulu koefisiennya 1 min 3, lalu ini min 5 ya, lalu ini 1, ini 6. Oke, kita tuliskan dulu. Sekarang ini min 6 ya, min 6. Oke. Lalu pembagian pertama tadi X min 2, berarti X sama dengan 2, berarti ini 2. Oke, kita proses seperti biasa ya, dengan cara bagan atau skema. 1 kali 2, 2, min 3 tambah 2, min 1, min 1 kali 2, min 2, min 5 tambah min 2, min 7, min 7 kali 2, min 14, dan sini, lalu 1 ditambah min 14, min 13, min 13 dikali 2 ya, min 13 ini dikali 2, ini berarti min 26. Nah, min 26 ditambah 6, karena ini penjumlahan itu adalah min 32. Nah, ini adalah sisa yang pertama, S1 kita tulis ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan pembagian kedua. Pembagian kedua adalah min 1. Mengapa min 1? Karena X ditambah A. Jadi ini diperoleh dari X min 2, ini diperoleh dari X tambah A, X tambah 1 ya. Nah, X min 2 dan ini X plus 1, karena faktornya tadi apa, pembaginya adalah X kuadrat min X min 2 gitu ya, X kuadrat min X min 2. Oke, seperti biasa, 1 kali min 1, min 1, min 1 tambah min 1, min 2, min 2 dikali min 1, 2, min 7 ditambah 2, min 5, min 5 dikali min 1, 5, min 13 ditambah 5, min 8. Nah, ini sampai sini ya berhenti ya, itu adalah S2. Mengapa sampai sini? Karena kita hanya punya ini ya. Jadi hasil pembagi dari yang X min 2 adalah X kuadrat min 2X min 5X min 8. Jadi Jadi hasil pembagi dari X min 2 adalah X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X min 8 ya, dimana dia dibagi oleh X plus 1 atau min 1 ya. Kalau di dalam skema kita tulis X plus 1 itu adalah min 1 ya. Nah, hasilnya sisanya adalah min 8. Nah, tadi ini sisanya adalah min 2,
ini adalah min 8. Nah, menurut teorema sisa, untuk menentukan Sx dari dua kali pembagian ini menggunakan skema, maka kalian bisa menggunakan rumus X min A, karena tadi kan kita punya min A ya, X min A dikali S2 kali X ditambah S1 kali X. Nah, atau sebaliknya X plus B berarti ini S1, maka ini S2. Nah, sekarang kita gunakan X min A. Atau X min 2 dikali S2 nya itu kan tadi min 8 ya, ditambah S1 nya itu min 32. Nah, sehingga diperoleh min 8X plus 16 min 32 ini adalah min 8X min 16. Nah, hasil ini sama dengan yang ini ya, cara menggunakan tadi substitusi dan eliminasi ya. Nah, ini diperoleh hasil yang sama. Jadi kalian boleh menggunakan cara skema atau kalian menggunakan substitusi seperti tadi ya, dimana kalau substitusi kita asumsikan bahwa PA itu sama dengan SA sama dengan PX plus Q. Jadi SX nya adalah, sisanya adalah PX plus Q ya. Nah, sementara saat menggunakan cara yang ini kalian peroleh bahwa sisanya adalah X min A dikali S2 sisa yang kedua ditambah sisa yang pertama. Kalau kita menggunakan ini faktornya adalah X plus B ya, berarti yang kedua ya, faktor kedua, maka ini S1. Nah, ini S1, nah ini S2 gitu ya. Nah, oke, kita menggunakan yang faktor pertama gitu ya, bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan jelas. Ibu rasa sampai sini dulu supaya kalian tidak terlalu bingung ya dengan pembahasannya kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Silakan dicoba. Oke semuanya, itu penjelasan yang bisa Ibu berikan terkait dengan teorema sisa untuk sifat yang kedua. Bagaimana jika polinomial itu dibagi oleh bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadratnya bisa X min A, X min B, bisa saja nanti X min A, X plus B, bisa saja nanti X plus A, X plus B, atau bisa saja nanti X plus A, X min B. Artinya apa? Nah, bentuk pembagiannya itu bisa bermacam-macam, tapi intinya adalah dia pembagiannya bentuk kuadrat ya, seperti yang tadi sudah kita contohkan. Oke, semuanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk sesi kali ini. Kita akan bahas kembali di sesi-sesi yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.